Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan insyaallah mengkaji bersama tentang konsep pendidikan anak menurut Imam Al-Ghazali. Tadi pagi dengan para ibu-ibu kami membahas meneladani kisah ibunda-ibunda para ulama. Insya Allah apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini ada korelasinya dengan apa yang telah kami bahas pada pagi hari tadi. Apa asal usul dari materi yang insya Allah akan kami sampaikan malam hari ini? Asal usulnya adalah ini dia, ya. Jadi Imam Ghazali itu punya buku namanya Ihya Ulumuddin. Di Ihya Ulumuddin itu ada bab khusus tentang pendidikan anak-anak. Nah, di bab pendidikan anak-anak ini kami berusaha untuk menjelaskan, selain menerjemahkan juga menganalisa dengan analisa sederhana apa sih sebenarnya sistematika yang diinginkan Imam Ghazali. Tahap-tahap apa saja sih sebenarnya yang diinginkan Imam Ghazali untuk pendidikan anak? Ya, apa saja tahap-tahapan yang Imam Ghazali itu inginkan? Atau tahapan-tahapan Islam dalam mendidik anak itu bagaimana? Karena kalau kita baca di buku-buku kita ya, literatur kita, definisi anak di Islam itu adalah sebelum balik. Definisi dewasa itu setelah balik. Jadi tidak ada di sana masa peralihan remaja, itu tidak ada. Dalam artian di sana ada penekanan di fase tertentu, yang mana penekanan di fase tertentu ini hanya ada di sistem pendidikan Islam, yaitu fase peralihan antara anak-anak dan dewasa yang dalam Islam dinamakan masa tamyiz, usia 7 sampai 9 tahun. Nanti akan kita bahas insya Allah. Intinya apa yang akan kami sampaikan ini merupakan rangkuman dari analisa sederhana kami terhadap pendidikan anak yang dituliskan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kami tidak mengatakan ini adalah pemaparan yang sempurna, tetapi semoga ada manfaat yang bisa menjadi inspirasi kita, kemudian kita praktekkan di kehidupan nyata. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita mulai. Pertama, mungkin ada orang yang berkeyakinan selama kita sudah mendidik anak, selama kita sudah menyerahkan anak ke pondok, ke sekolah, ke guru, berarti tanggung jawab kita itu sudah selesai. Ini pemahaman yang salah. Karena Allah sendiri berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita sebagai ayah itu ada perintah dari Allah untuk melindungi keluarga kita dari neraka.
Maksudnya apa? Melindungi keluarga dari neraka. Memberikan pendidikan adab dan pendidikan agama. At-tafqih wa ta'dib wa ta'lim wa tahdib. Tafqih itu pendidikan agama. Ta'dib itu pendidikan adab. Taklim itu pendidikan ilmu. Tahdzib itu pendidikan jiwa. Jadi ini ada sebuah syair ya. Fafi kitabillahi ku anfusakum mafhumuhu wa kullaman yalzamukum muraduhu bil fikhi wa ta'dibi wa kathrati ta'limi wa tahdibi. Itu sebuah bait syair yang dikarang oleh Syekh pengarang Zubat itu Imam Ibn Ruslan. Pengarang Riyadhus Sibyan itu Imam Romli. Yang mana sebenarnya ini adalah isi dari Ihya Ulumuddin, tapi dibentuk seperti syair. Fa fi kitabillahi ku anfusakum mafhumuhu wa kullaman yalzamukum muraduhu bil fikhi wa ta'dibi wa kathrati ta'limi wa tahdibi. Jadi kita sebagai orang tua memiliki kewajiban memberikan pendidikan agama, memiliki kewajiban memberikan adab, memiliki kewajiban memberikan ilmu yang berguna untuk kehidupan dia. Itu kita memiliki kewajiban, walaupun kita memondokkan anak kita. Tetap kewajiban itu tidak jatuh. Karena perintahnya dari Quran, ku anfusakum, itu ditujukan kepada setiap yang memiliki kepentingan. Siapa saja yang memiliki kepentingan? Orang tua, guru di sekolah, pemerintah. Bahkan Imam Ghazali memahami ku perintah lindungi keluargamu dan dirimu dari neraka ini juga kepada pemerintah. Karena pemerintah memiliki kewajiban menjaga masyarakatnya dari penyimpangan agama, akhlak, ilmu pengetahuan, dan jiwa. Jadi kita mendapat perintah tersebut. Kemudian pendidikan di dalam Islam itu bervisi kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi Imam Ghazali mengatakan fa in uwital khaira wa ullimahu nasha'a alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Ketika seorang anak selalu dibiasakan kebaikan dan diajarkan kebaikan, maka dia akan tumbuh dengan kebaikan dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi visi pendidikan yang kita harus yakini di hati kita adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Anggapan bahwasanya sukses diukur dengan dunia saja, ini tidak sesuai dengan pendidikan Islam. Ya, jadi kita harus memiliki keyakinan bahwasanya sejak kecil itu anak sudah diberikan ilmu bahwasanya kesuksesan itu adalah dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia saja. Kemudian, kenapa kok pendidikan anak itu penting? Karena anak adalah investasi dunia dan akhirat bagi orang tua. Dalilnya apa? Awaladin solihin yatulah. 3 yang tidak akan putus. Ilmu bermanfaat, sedekah jariah, anak yang selalu mendoakan orang tuanya yang soleh. Jadi kadang pikiran, keyakinan bahwasanya anak itu adalah investasi terbesar kita. Bahkan setelah kita meninggal, itu kurang terpatri di dalam sanubari kita. Sehingga kita terkalahkan dengan ideologi anti anak atau yang dikatakan child free, ideologi anak adalah beban, ideologi anak itu menambah masalah dan sebagainya. Apakah kita tidak membayangkan amalan kita itu untuk dikatakan cukup itu sudah sangat bersyukur kita. Kita sudah kepedean. Dosa kita mungkin lebih banyak.
kita nggak yakin dengan diri kita. Kemudian dengan izin Allah kita diberikan anak yang selalu sholat, yang baik. Nanti anak kita punya anak lagi, anaknya lagi diajari sholat yang baik, seterusnya punya dzurriyyah sampai hari kiamat. Insya Allah anak-anak yang soleh itu bisa menghapus banyak dari kekurangan dan dosa kita selama kita hidup. Karena anak yang soleh akan mensolehkan cucu kita, cicit kita, seterusnya. Jadi keyakinan bahwasanya anak ada investasi, ini akan membuat kita termotivasi dalam melakukan aktivitas pendidikan iman pada anak. Melakukan aktivitas tarbiyah kepada anak. Harus kita tanamkan anak adalah investasi. Pendidikan adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Pendidikan adalah perintah dari Allah. Jadi kalau kita memiliki keyakinan-keyakinan ini, insya Allah kita tidak akan ilfil, kita tidak akan tanpa motivasi, tidak bergairah dalam rangka mendidik anak. Ya, karena bisa jadi ya, tidak sedikit orang yang menganggap anak itu hanya sebuah materi, manusia, makan, minum, pakaian. Sehingga dia mengurangi jatah makan saya, jatah minum saya, jatah pakaian saya, mengurangi ATM saya, mempersempit rumah saya. Kalau ada mobil jadi enggak terlalu luas, kalau ada motor jadi lebih berat, kalau ada biaya sekolah jadi memberatkan. Itu kalau yang dipikir anak itu hanya sebuah manusia yang hidup di dunia, bukan seorang hamba Allah yang nanti akan juga beribadah kepada Allah, ya itu berarti kita muslim tapi pikiran kita sudah enggak islami gitu, ya kan? Muslim tapi enggak islami. Karena memandang anak itu dengan pandangan materi, pandangan fisik. Dia menafikan aspek metafisik dari manusia. Manusia itu hamba Allah. Hamba yang bertakwa akan mendapat pahala. Yang menyebabkan takwa akan dapat pahalanya juga. Yang menyebabkan kebaikan akan dapat pahalanya juga. Jikalau yang menyebabkan kebaikan yaitu orang tuanya meninggal, dia tetap akan dikirimi. Itu harus kita yakini. Kalau tidak kita yakini, secara nggak langsung kita mengingkari hadis Rasul yang mutawatir di Sahih Bukhari dan Muslim dan seterusnya. Ini harus kita tanam sedalam-dalamnya akan hakikat-hakikat ini tentang konsep pendidikan. Kenapa kok kita harus mendidik? Kenapa anak itu dalam Islam dipandangnya seperti apa? Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ibu-ibunya di samping. Pendidikan yang akan saya kerucutkan di pertemuan kali ini adalah pendidikan iman. Karena iman itu adalah fondasi segalanya. Bagaimana kita menanamkan pendidikan iman kepada anak? Ya, karena Imam Ghazali di dalam Ihya itu saran-saran yang beliau berikan kepada para orang tua dalam melakukan pendidikan anak itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan semua orang tua walaupun orang tua tersebut bukan seorang ustadz. Hal-hal yang simpel. Ya. Pertama, karena kita membahas pendidikan iman, kita akan membahas antara iman dan pendidikan iman. Apa itu iman? Iman adalah akumulasi antara keyakinan dan perbuatan. Gabungan antara keyakinan dan amal. Gabungan antara teori dan praktek. Gabungan antara akidah dan syariah. Gabungan antara hakikat dan antara hakikat atau ma'rifat dan syariat. Gabungan antara hal tersebut dinamakan iman. Kita meyakini khamr itu haram dan tidak minum khamr. Itu iman namanya. Kita meyakini berzina itu dosa dan kita tidak berzina. Itu namanya iman. Jadi iman itu adalah akumulasi antara keyakinan dan perbuatan.
Seperti itu. Nah, sementara pendidikan iman adalah pendidikan yang mencakup penanaman keyakinan, pembentukan akhlak, ya, baik perbuatan atau ucapan. Jadi orang tua itu dituntut ketika anaknya itu masih berusia anak-anak agar melakukan pendidikan iman, baik pendidikan keyakinan maupun pendidikan perbuatan. Jadi kita sekarang sudah mengkerucut ya. Kita disuruh untuk mendidik anak. Pendidikan anak yang paling penting adalah pendidikan iman. Pendidikan iman itu wujudnya apa? Pendidikan keyakinan, penanaman keyakinan, dan pembentukan akhlak. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwasanya iman itu adalah pembentukan keyakinan dan penanaman akhlak? Dari definisi iman. Iman itu adalah gabungan antara keyakinan dan perbuatan. Maka untuk menanamkan keyakinan dan perbuatan itu kita harus menanamkan ke anak kita keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan kepada anak kita akhlak yang benar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan iman adalah pendidikan keyakinan, pendidikan rasa dan pendidikan akhlak, karakter dan perbuatan. Ini masih di teori ya. Sekarang kita mulai masuk. Yang namanya pendidikan itu membutuhkan namanya peserta didik, yaitu anak. Membutuhkan pendidik, yaitu orang tua, yaitu kita. Berarti kita nggak boleh sekalipun dalam hidup kita lepas tangan terhadap anak kita. Kita tidak boleh sekalipun dalam hidup kita lepas tangan dengan anak kita. Saya punya pengalaman yang sangat menarik ya ketika saya mondok itu, setelah SD selesai saya mondok. Ketika mondok itu saya bilang ke ayah saya gini, Pak, nggak usah saya ditengok lagi, biar nggak dibilang sama teman-teman itu ini saya anak manja. Sudahlah kalau ngirim uang itu pakai wesel saja, nggak usah dijenguknya setahun sekali nggak apa-apa, nggak dijenguk juga nggak apa-apa. Kata ayah saya gini, nak, saya jenguk kamu bukan karena kamu minta saya jenguk. Saya jenguk kamu karena saya sebagai bapak kamu, saya pengen tahu kamu itu di pondok tambah baik atau tidak. Kamu tuh di pondok berkembang seperti apa. Karena saya juga punya kewajiban dalam mendidik kamu. Saya nggak ingin lepas tangan. Ya, itu salah satu hal yang menginspirasi saya pribadi ya. Bahwasanya seorang ayah itu walaupun sudah memondokkan anaknya tidak boleh berlepas tangan. Karena pendidikan yang sukses harus ada pendidik. Gimana dia akan mendapatkan iman yang benar kalau orang tuanya berlepas tangan? Berlepas tangan itu adalah ungkapan lain dalam sebuah keputusasaan. Ungkapan lain dalam ketidakpedulian. Ungkapan lain tentang ketidakperhatian. Seakan-akan kalau kita berlepas tangan itu berarti kita terserah anak saya mau jadi apa, urusan itu apa?
Mohon ditunggu dulu, Ustadznya masih ada hajat. Kita lanjutkan. Harus ada pendidik dan ada yang ketiga adalah aktivitas pendidikan. Jadi kita sebagai orang tua harus ada perencanaan, usaha, ikhtiar dalam rangka melakukan aktivitas pendidikan untuk anak kita. Taib. Peserta didik kita kan ada 3 poin tadi ya. Peserta didik, pendidik, dan aktivitas pendidikan. Jadi Imam Ghazali itu mengklasifikasikan peserta didik. Jadi pendidikan itu diberikan sesuai dengan umurnya. Nih, ada usia anak-anak. Usia anak-anak itu dibagi 2. Usia pratamis itu 0 sampai 7 tahun. Usia tamis itu 7 sampai 9 tahun. Usia dewasa itu berusia 15 tahun atau telah mengalami mimpi basah ataupun haid walau di bawah 15 tahun. Jadi 9 sampai 15 itu sudah bisa dikategorikan dewasa. 7 sampai 9 ini tamis atau bisa jadi 6 sampai 9. 0 sampai 7 atau 0 sampai 6 tahun itu adalah usia pratamis. Jadi ketika anak kita di usia ini, itu corak pendidikannya berbeda. Dan itu yang dibahas di kitab Ihya itu. Pendidikan iman berdasarkan umur. Ketika usia ini, corak pendidikannya juga beda. Ketika usia sudah di antara 9 sampai 15 tahun, artinya menjelang atau awal usia dewasa, itu juga corak pendidikannya beda. Seperti itu. Jadi terus juga yang harus dipahami, anak itu adalah amanat Allah di pundak kita. Dan anak itu menerima segala corak karakter. Maka dikatakan dalam Ihya, wa huwa qabilun likulli ma nukisha wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilaih. Anak itu seperti adonan tanah liat, bisa dibentuk apa saja dan dia akan condong ke apa saja yang dia dicondongkan ke arahnya. Jadi kebiasaan buruk seorang ayah kita itu akan mengarahkan anak kita ke kebiasaan itu, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Berarti kita telah memberikan pendidikan yang buruk. Maka kita harus hati-hati. Karena anak menerima segala corak karakter dari ayah atau ibunya. Jadi ini tentang peserta didik. Tentang pendidik. Apa yang harus dilakukan pendidik? Nah ini kita. Untuk anak-anak kita. Yang pertama, tugas paling penting bagi seorang pendidik, dan ini sejak di kandungan sampai lahir, bahkan sebelum lahir ya di kandungan, menjamin kehalalan nafkah dan menjaga komitmen beragama. Jadi kita itu menjaga makanan itu sehalal mungkin, dan kita juga menjaga ibadah kita
sesoleh mungkin. Jadi ayah atau ibu sesoleh solihah mungkin. Jangan jadi orang buruk. Karena itu akan menirui anaknya. Jadi kalau Ihya mengatakan ketika anak itu lahir hendaknya yang mengasuh adalah imro'atun mutadayyinatun ta'kulul halala. Perempuan solihah yang makan halal. Karena kalau makan haram, asinya adalah haram. Kalau perempuannya itu fasik, maka anaknya akan mengikuti karakter ibu atau bapaknya. Maka dikatakan dalam Ihya, fala yusta'malu fi hadonatihi wa irdo'ihi illa imra'atun mutadainatun ta'kul halal fa innal abanal hasil minal haram la barakata. Jangan sampai pengasuhan anak itu kecuali ibu yang solihah, makanannya halal, karena susu ASI yang haram tidak akan ada keberkahan. Ini hanya sekedar sampel contoh. Bukan hanya ASI yang haram, makanan ibu yang haram, pekerjaan ayah yang haram, itu semua akan mempengaruhi anak. Maka pendidikan pertama dari anak adalah orang tua yang solih dan memperhatikan halal haramnya makanan. Itu pintu dari semua pendidikan seperti yang dituliskan Imam Ghazali. Jadi pertama kali yang diperhatikanlah kehalalan makanan dan menjaga kesolehan dirinya. Dan ini bisa dilakukan semua ayah. Karena kita secara umum sebagai seorang muslim tahu inti-inti perintah Allah, sholat, zakat, puasa, dan tahu inti-inti larangan Allah. Tidak boleh zina, tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh membunuh orang, tidak boleh berkata kasar. Inti-inti perintah dan larangan itu kita semua insya Allah tahu. Tinggal kita mengikuti hawa nafsu kita atau mengikuti hati nurani kita. Jadi pendidik pertama harus halalan ini dan komitmen dalam beragama menjaga ketakwaan. Terus tugas pendidik kita sebagai orang tua, penyediaan lingkungan yang kondusif. Kita enggak ustadz enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kita bukan pakar pendidikan enggak ada masalah. Kita bukan Syekh, Kiai, Gus, Habib, enggak ada masalah. Tapi kita membiarkan anak kita bergaul dengan kejelekan, kemungkaran, kepornoan, kefasikan, kita berdosa. Maka kita harus menyediakan lingkungan yang baik bagi anak kita. Kalau kita enggak bisa ngajar ngaji, berikanlah lingkungan ngaji di TPQ tempat kampung terdekat kita. Kalau kita tidak bisa, misalkan memberikan anak kita, misalkan mengajarkan anak kita bahasa Arab, fikih, maka ajak anak kita ikut pengajian fikih sekaligus untuk kita. Tapi jangan sampai anak kita berikan ke teman yang buruk, tempat yang jahat, ya, kecanduan dengan HP yang penuh dengan kerusakan. Imam Ghazali mengatakan wa yahfadhu minal asy'aril lati fiha dzikrul iski wa ahli. Ini di abad ke-6. Kira-kira 7 abad yang zaman lampau. Imam Ghazali mengatakan hendaknya orang tua menjaga anak dari syair-syair, sair-sair, puisi-puisi yang mengandung romantisme dan cinta-cinta kepada anak. Zaman dulu baru syair-syair dan romantisme. Zaman sekarang sudah berbentuk video, film, sinetron, game, semuanya. Lebih parah. Zaman dulu Imam Ghazali sudah mengingatkan. Jangan sampai anak-anak bercampur dengan yang seperti ini. Ini kewajiban kita. Menyediakan lingkungan yang kondusif. Kemudian, tugas orang tua yang ketiga, tugas pembiasaan. Orang tua harus memiliki planning membiasakan hal yang positif kepada anak. Gampang saja.
biasakan sholat 5 waktu tidak sampai bolong. Itu sudah satu tugas, kalau kita lazimi selama 5 tahun itu udah bagus. Anak kita selalu kita bersamai dalam sholat. Itu namanya tugas pembiasaan. Kenapa? Kembali lagi bahwasanya tabiat anak itu akan condong terhadap kebiasaan. Jadi kata kunci pendidikan anak adalah kebiasaan. Jika baik yang menjadi kebiasaannya maka dia akan ke arah baik, jika buruk maka dia akan ke arah buruk. Jadi itu kata kuncinya. Terus tugas terakhir atau yang keempat adalah tugas penjagaan. Ya. Jadi ketika ada virus-virus baru di masyarakat, virus gadget, virus K-pop, virus konser Coldplay, virus misalkan demam dengan anime, orang tua harus mengikuti perkembangan itu. Karena kalau dia tidak tahu penyakit, dia tidak bisa menjaga. Maka orang tua harus tahu minimal apa bahaya internet sehingga bisa menjaga anak dari tersebut. Jadi kita nggak ditugaskan mengajarkan bahasa Arab. Kita nggak ditugaskan mengajarkan fikih ke anak. Kalau kita nggak bisa, kita nggak ditugaskan mengajarkan usul fikih. Tapi kita ditugaskan menjamin halal nafkah. Kita berusaha jadi orang tua yang soleh, menyediakan lingkungan yang baik, membiasakan hal yang baik semampu kita dan menjaga dari hal yang buruk. Ini ada ibarat Imam Ghazali, wala yu'awwiduhu tana'uma wala yuhabbibu ilaihi zinata warrafahiyata fayadi au umruhu fitolabiha. Jangan sampai orang tua membiasakan anaknya bermewah-mewah, dan jangan sampai orang tua membiarkan anaknya stylish sehingga umurnya habis hanya untuk memikirkan style dan model. Ini di zaman dulu. Imam Ghazali sudah wanti-wanti. Anak itu jangan dikenalkan dengan gaya-gaya. Pakaian itu yang penting menutup aurat, bersih, suci, halal. Gak usah mikirkan yang paling terbaru, yang paling bermerek. Karena kalau sejak kecil sudah dibiasakan dengan, nak ini bajunya mereknya ini nak, ini harganya mahal nak. Kalau yang kemarin itu cuma ibu beli di pasar, nanti dia dewasa, waktunya akan habis untuk memilih baju bermerek. Pikirannya cuma baju yang baik, makanan yang mahal, rumah yang mewah. Pikirannya gak sempat memikirkan akhiratnya gimana, memikirkan orang tuanya bagaimana, birrul walidain, memikirkan umatnya bagaimana, dakwah bagaimana. Pikirannya cuma sampai situ. Pikirannya rendah. Walaupun kelihatannya mewah di pandangan orang, tapi di pandangan Allah rendah. Karena hanya memenuhi perut, tubuh, dan jasadnya saja. Ya, maka tugas penjagaan ini adalah tugas penting orang tua. Ini adalah tugas-tugas pendidik. Kemudian aktivitas pendidikan iman. Nah, ini kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana kita merancang secara sistematis pendidikan bagi anak kita, terutama anak kita dari usia lahir sampai usia sebelum balik. Kita bagi dua ya. Pertama penanaman akidah, pendidikan iman, akidah, keyakinan. Kedua pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak itu maksudnya baik itu tasawuf, tazkiyah ataupun fikih syariah. Adapun untuk penanaman akidah, anak yang usianya di bawah 6 tahun, bayi sampai 5 tahun, itu metodenya adalah metode talqin. Didikte, karena anak itu belum punya nalar. Suruh ngikuti saja. Nah, sekarang waktu sholat, ayo sholat duhur. Coba bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gak usah mikir anak paham atau tidak. Yang penting dibiasakan, didengarkan tanpa harus khawatir paham atau tidak. Tapi jangan dengarkan yang buruk.
Karena dia juga akan mudah terbawa. Jadi kalau penanaman akidah Allah Maha Esa tidak boleh menyembah pohon, itu katakan saja seperti itu. Itu apa nak? Itu pohon. Berarti pohon itu bukan Allah. Jangan disembah. Seperti itu. Jadi kalau untuk anak usia di bawah 5 tahun metodenya adalah talqin. Kalau untuk anak usia sudah tamyiz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai sebelum 15. Itu metodenya adalah talqin tetap tapi ditambahi dengan hikmah. Hikmah itu apa? Penalaran. Nak, sholat duhur nak. Kenapa kok sholat? Ya karena Tuhan menciptakan kita. Kita punya utang sama Tuhan. Utangnya dengan cara beribadah. Nak, jangan mencuri nak. Kenapa nggak boleh mencuri? Pertama, Tuhan tidak suka. Kedua, kalau kamu dicuri, kamu marah nggak? Marah, jangan mencuri. Mulai ada penalaran. Nak, jangan menyembah pohon. Kenapa nggak boleh? Lo pohon jalan aja nggak bisa. Ngambil air sendiri aja nggak bisa. Diem di tempat terus. Masa kita sembah seperti itu? Jadi mulailah selalu berpikir dengan logis untuk menalarkan akidah yang kita tanamkan ke anak. Nah, cintailah Nabi Muhammad. Kenapa kok saya harus cintai? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak bisa sholat. Kalau kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa nyembah Allah. Kalau kita nggak bisa nyembah Allah, kita masuk neraka. Dengan Nabi Muhammad kita tahu sholat. Dengan Nabi Muhammad kita tahu zakat. Dengan Nabi Muhammad kita tahu bahwasanya setan itu penipu. Malaikat itu tidak bermaksiat. Coba kalau kita nggak tahu Nabi Muhammad, hidup ini jadi seperti apa? Nggak ada syariat kalau orang berzina dirajam, kalau orang mencuri dipotong tangan. Jangan-jangan nanti zina itu boleh, mencuri itu baik. Kan adanya Nabi Muhammad jadi tahu mana yang baik dan buruk. Melalui hadis, melalui sunnah dan sebagainya. Jadi di usia 6, 7 tahun sampai sebelum balik itu sudah mulai penalaran itu diberikan. Maka kalau di Islam anak usia 10 tahun tidak dibilang masih kecil. Loh kok masih kecil bagaimana? Dia itu usia 10 tahun. Kalau dia mimpi basah, keluar mani, dewasa. Dewasa itu artinya kalau mencuri dipotong tangan. Kalau membunuh dipotong lehernya. Artinya dia sudah dapat dosa. Maka pendidikan paling berbahaya adalah pendidikan di usia tamyiz. Karena adalah masa peralihan dari masa dosa tidak dicatat menuju masa dosa dicatat. Di masa tamyiz ini kalau dia balik, dia berzina, dirajam. Walaupun usianya masih 11 tahun, 10 tahun. Kalau sudah mimpi basah. Jadi masa paling penting bagi orang tua adalah masa tamyiz. Masa tamyiz harus ditekankan fardu ain. Maka salah satu mindset yang salah, masa tamyiz kan masih anak kecil. Ini kalau nanti malam mimpi basah, besok kok dia begal orang, dia yang nanggung. Dia yang dipotong lehernya, dia yang dipenjara, dia yang berdosa, dia yang masuk neraka. Walaupun di depan orang tua masih imut-imut. Jadi masa tamyiz ini sebentar lagi balik, dosa semuanya, rekening dosa, muter, diatur, hukuman semuanya berlaku. Kalau dia bisa kerja, harus kerja mencari nafkah sendiri kalau orang tuanya sudah nggak mau bersedekah memberikan nafkah. Jadi wajar kalau anak usia 14 tahun, 15 tahun sudah izin jihad di zaman Rasulullah. Karena ketika tamyiz sudah dipersiapkan dewasa. Mindset yang ditanamkan, nak kamu bentar lagi dewasa, dosa sudah kamu tanggung. Ini yang haram, ini yang halal. Kamu harus bisa perang, bisa ngurus keluarga. Sehingga dia 20 tahun itu sudah dewasa, punya anak banyak itu gak takut. 20 tahun itu udah berani. Lah sekarang 20 tahun masih dianggap anak. 25 tahun masih dianggap anak.
nggak dianggap anak, baru 27 itu langsung nikah. Jadi nikah itu masih saya itu anak bukan ya, masih ragu-ragu. Ya. Jadi terlambat sekali dewasanya. Ya seperti itu. Selain juga dosa itu sudah sejak lama sebenarnya. Jadi ini penting sekali. Terus pembentukan akhlak baik itu syariah ataupun tazkiyatun nafs ataupun tasawuf. Kalau usianya di bawah 5 tahun, metode pembentukan akhlak itu dengan adab sehari-hari. Antum pernah dengar ya hadis Ibnu Abbas yang mana Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan makan lauk yang di depanmu, jangan yang di seberang. Makan dengan tangan kanan, itu pendidikan apa? Syariat. Karena Allah memerintahkan makan dengan tangan kanan. Udah, makan dengan tangan kanan, itu pendidikan syariat. Bismillah, katakan bismillah, pendidikan akidah. Makan bagianmu, jangan makan bagian temanmu, pendidikan tasawuf tazkiyah. Satu hadis, wahai anak kecil, makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang di dekatmu, itu mencakup akidah syariah dan akhlak. Padahal hadisnya cuma satu baris. Dan gulam itu artinya anak kecil. Berarti anak kecil cara mendidik syariahnya dengan adab sehari-hari. Semua orang tua bisa. Adab sehari-hari itu apa? Adab makan tangan kanan, adab minum dengan duduk, adab kamar mandi kaki kanan, adab dengan orang tua salim dicium tangannya, adab dengan saudaranya mengatakan kakak, dengan adiknya mengatakan adik, adab mengatakan ini milik saya, ini milik. Adab sehari-hari yang sangat jelas, yang mungkin sudah mendarah daging menjadi tradisi orang Jawa, itu praktekkan ke anak-anak. Kalau nggak hafal doa-doanya, nak mau makan, bilang bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Mau belajar, bismillah. Setelah belajar, alhamdulillah. Mau minum, bismillah. Udah, kalau nggak hafal doa, bismillah, alhamdulillah aja. Yang penting dia selalu menyebut nama Allah sebelum dan sesudah. Itu mencakup pendidikan akhlak syariah. Kalau anak sudah tamyiz, pendidikannya akhlak dan syariat gimana? Adab sehari-hari ditambah penekanan fardu ain. Nah, kamu nggak boleh zina, kamu nggak boleh pacaran, kamu nggak boleh homo, kamu nggak boleh mencuri, riba itu haram, lesbian itu haram. Terus misalkan mencuri itu haram, membegal itu haram, tawuran itu haram, korupsi itu haram. Itu dikasih tahu biar tahu haram-haram besar. Melaknat orang itu haram, mendolimi orang itu haram. Sekarang orang dikasih tahu haram itu baru ketika umur 20, 25. Ketika kecil tuh menganggap itu hal yang tabu. Sejak 6, 7, 8, 9, 10 tahun. Keharaman yang besar, induk-induk haram itu sudah harus mendarah daging di anak kita. Sholat itu wajib. Itu sudah harus mendarah daging sebelum balik. Karena kalau balik kok belum sholat. Ya, kalau dalam syariat hukumnya dibunuh. Kalau di Syafi'i dibunuh fasik, diambali dibunuh kafir. Jadi jarak antara 10 tahun ke mimpi basah itu bisa sewaktu-waktu. Kita nggak bisa tahu. Maka sejak 6 tahun itu harus kita sudah benar-benar mengajarkan ke anak kita induk-induk kewajiban, induk-induk keharaman. Apa induk kewajiban? Iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Quran, iman kepada Quran, iman agama Islam, agama yang paling sempurna, yang tersempurna. Iman bahwasanya selain Islam itu adalah kufur. Kalau kita memeluk selain Islam itu masuk neraka selama-lamanya. Sholat itu wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, haji wajib, syahadatain wajib. Itu harus sudah tertanam ketika usia 6 sampai 10 tahunan itu. Induk-induk fardu ain. Terus juga mulai dijelaskan hikmahnya.
Kenapa saya puasa? Kenapa saya harus puasa Pak di Ramadan? Kamu nak kalau nggak pernah puasa, kamu nggak akan pernah merasakan penderitaan saudara sesama muslim di negara-negara lain yang jumlahnya jutaan. Kamu puasa itu biar kesombonganmu itu turun, merasakan lapar. Ternyata lapar itu nggak enak. Akhirnya kamu punya semangat untuk sedekah. Akhirnya dengan puasa kamu tahu kenapa ada syariat zakat. Akhirnya dengan puasa kamu tahu bahwasannya kenapa ada orang fakir, ada orang kaya. Itu biar saling membantu. Yang kaya hartanya menjadi suci, yang fakir jadi terbantu dengan orang kaya. Nah, seperti itu, seperti itu. Jadi orang tua itu juga cerdas. Karena selalu berpikir bagaimana meyakinkan anaknya akan syariat-syariat yang induk tadi. Saya tidak ngomong syariat yang detail, hukum faraid, bagaimana miras, warisan, fikih muamalat, ya, terus dropship, cashback, Shopee Pay, bukan itu. Induk-induk perintah rukun Islam. Induk-induk larangan, nggak boleh zina, nggak boleh ghibah. Yang induk-induk saja. Yang kita tahu wajib, kita tahu itu haram, tapi kita tambahi dengan penalaran ringan untuk anak kita. Itu pendidikan akhlak usia tamyiz. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ini kemudian pendidikan pembentukan akhlak. Jadi ini tambahan dari ini. Ini tambahan dari ini, pendidikan pembentukan akhlak ini tambahannya. Apa akhlak-akhlak inti yang kita bentuk ya. Jadi ada akhlak-akhlak, kalau yang mengikuti kajian Tazkiyatun Nafas, ada akhlak baik yang menjadi induk akhlak baik yang lain. Ada penyakit buruk yang menjadi induk penyakit buruk yang lain. Dalam anak pun sama. Seperti kasih sayang dan rendah hati. Di dalam kitab Simtul Iqyan, penekanan karakter yang harus ditanamkan di anak adalah sifat kasih sayang dan tidak sombong. Jadi sifat ini yang harus ditanamkan paling. Ya. Kemudian untuk akhlak tercela yang harus ditanamkan ke anak adalah agar menjaga malu, jangan sampai rasa malunya hilang, dan hindarkan anak dari sifat tamak atau rakus. Jadi kayak gini ya, anak itu bicara kotor, anak itu suka misuh, anak itu akhirnya kenal sama orang buruk. Anak sudah SMP, masih SMP sudah kenal slot. Nanti SMA sudah kenal khomer, kuliah sudah kenal prostitusi. Itu mulainya karena ketika kecil hilang rasa malu. Maka anak itu pendidikan akhlaknya adalah menjaga agar anak rasa malunya nggak hilang. Nak, aurat tutup. Nak, itu bukan rumah kamu, jangan kamu lihat. Nak, kamu masih pakai kaos, belum pakai baju, jangan keluar rumah. Dan seterusnya. Jadi pendidikan akhlak agar tidak terjangkit akhlak tercela itu dengan menjaga rasa malu. Adapun dan satu lagi menghindari rasa tamak. Karena apa? Karena mencuri, mengambil hak orang lain, ngumpasi, itu lahir dari tamak. Rakus, akhirnya dia mencuri. Akhirnya dia ngambil harta orang, merebut mainan orang, menggosok, menilap, itu semua karena tamak. Jadi fokus pendidikan anak itu untuk akhlak itu. Fokus ajari anak kasih sayang, orang tua, terutama ayah ibu, jangan sampai konflik di depan anak, ya. Karena ini akan menurunkan kuota kasih sayang di hati anak. Dia nanti anaknya jadi orang yang keras juga. Terus biasakan anak sifat tawaduk, tidak sombong. Jaga rasa malu anak, jaga anak dari rakus. Kalau 4 ini dijaga, insya Allah anak kita akan mudah dibentuk dengan akhlak mulia ketika sudah usia 10 ke atas. Jadi ini sejak kecil sudah bisa dibangun. Kemudian penanaman akidah. Ini secara praktek ya. Tadi masih secara konsep, secara umum, secara praktek.
Jadi anak pratamyiz dan anak tamyiz, penanaman akidah itu bisa dengan pendidikan Quran. Disuruh ngapalin Quran, tadabbur surat pendek, baca Al-Quran, doa sebelum makan, doa sebelum berpakaian. Jadi pendidikan akidah itu simple. Dengan Quran dan doa-doa. Itu saja. Karena doa sehari-hari itu kalau kita kumpulkan itu jadi kurikulum 5 tahun anak sampai masuk SD itu nggak akan kurang. Doa-doa itu banyak sekali. Dan isi doa itu semuanya adalah tauhid semua. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan doa di setiap momen dan kesempatan, salah satu hikmahnya adalah untuk pendidikan anak. Kita nggak usah bikin kurikulum baru. Sudah, anak mau belajar, suruh baca doa belajar, kita artikan. Lama-lama anak selalu membaca dan mengartikannya, akhirnya meresap di hati. Jadi pendidikan akidah anak itu dengan doa dan Quran. Quran itu bebas. Mau ajarin iqra, tilawah, tahfidz, tadabbur, yang penting ada Qurannya. Karena Quran dengan sendirinya sudah mukjizat. Sendirinya sudah mukjizat. Taib. Kemudian adapun kalau ini pratamyiz dan tamyiz. Jadi berlaku untuk 5 tahun dan seterusnya dilanjutkan nggak ada masalah. Tapi kalau yang ini hanya untuk yang tamyiz saja. Jadi mulai ditekankan kamu sebentar lagi balik nak. Kamu sebentar lagi balik. Kamu kalau balik sudah dosa. Kalau mati dalam maksiat masuk neraka. Kamu bisa su'ul khotimah. Ini harus ditekankan juga. Jadi anak usia 7-8 tahun itu sudah tahu akibat maksiat neraka itu dari usia ini. Jadi jangan takut neraka itu ketika sudah tua karena bangkrut misalkan. Tapi takut neraka sudah sejak usia tamyiz. Jadi di sini dikasih tahu. Kemudian mulai dikasih tahu kenapa kita hidup. Contohnya gini. Inna dunya kullaha la aslalaha. Itla baqa'alaha. Wa innal mauta yaqta'na imaha wa annaha daru mamar la daru makar. Wa annal akhirah daru makar la daru mamar. Nah, dunia semuanya seisinya itu hanya sementara. Tidak ada kekekalan. Dan mati akan memutus segala kenikmatan yang sedang kita rasakan sekarang. Dunia tempat lewat bukan tempat tinggal. Akhirat tempat tinggal bukan tempat lewat. Kayak gini-gini kan filosofis banget. Dalam. Itu tuh harusnya kepada anak mulai usia 9-8 tahun. Bukan dengarkan quotes-quotes gini itu malah baru ketika sudah 50 tahun, 40 tahun. Sejak sebelum balik itu sering diberikan quotes-quotes seperti ini. Sehingga anak dewasa takwa dengan cepat. Karena sudah waktunya dewasa itu. Seperti itu. Sehingga dikasih hakikat hidup dan tujuan itu sudah. Tak, kamu itu akan mati. Yang kekal itu di akhirat. Itu sudah harus didoktrinkan, dilogiskan ke anak sejak anak itu mempersiapkan usia tamyiz. Taib. Ini semua sudah kita jelaskan ya. Syariat seperti makan dengan tangan kanan, tidak memakan pakaian lawan jenis, memakai pakaian perempuan. Kalau tamyiz, penekanan fardu ain yang haram-haram tadi. Kalau pratamyiz makan bagian dan jatah sendiri, tidak berlebihan dalam bermain, menjaga dari hal yang jorok, menjaga rasa malu, berbagi makanan itu pendidikan kasih sayang. Jadi pendidikan agar tidak tamak untuk anak balita apa? Makan bagian sendiri, jangan makan jatah kakaknya. Pendidikan agar tidak rakus, pakaian tidak mewah. Pendidikan agar rasa malunya terjaga. Jangan main berlebihan dengan teman-teman karena kalau berlebihan nggak tahu
yang dilakukan teman, yang diucapkan teman di rumah teman itu terkadang menular. Pendidikan agar rasa kasih sayang dan tawadhu, berbagi makanan dengan teman. Itu pendidikan kasih sayang dan tawadhu. Ya kan? Seperti itu. Taib. Nah, ini pada akhirnya ini adalah ringkasan yang kami tulis, syarah singkat tentang pendidikan anak, ya. Intinya semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga anak kita, karena anak kita adalah amanah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Pertanyaan, monggo. Sampai jam 9 ya. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Sebenarnya perihal tadi sore Ustadz tazkiyatun nufus belum sempat nanya tentang taubat. Sebagaimana yang kita tahu kan Allah memiliki Asmaul Husna, Maha Pengampun. Tapi kadangkala kita sebagai manusia berpikir bahwa kita taubat, sedangkan kita tahu bahwa besok akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, lalu kita mengukur dari segi manusia bahwa kamu minta maaf tapi tahu besok akan melakukan kesalahan lagi, buat apa kayak gitu. Lalu yang kedua, jadi gini, kita walaupun ada keyakinan bahwasanya kayaknya saya nggak bisa meninggalkan maksiat ini karena sudah kecanduan misalkan. Tapi taubat itu hukumnya tetap wajib. Tobat dengan arti menyesal, berazam tidak mengulangi lagi. Jadi keyakinan kita bahwasanya akan mengulangi itu membuat kita tidak bertobat, maka itu dosa baru lagi, yaitu mengakhirkan taubat. Jadi mengakhirkan taubat itu dosa. Jadi kalau ada orang mencuri, besok saya paling nyuri lagi. Terus dia nggak tobat karena nanti akan nyuri lagi. Nggak tobat itu dosa baru. Karena tobat itu hukumnya harus langsung. Nggak boleh ditunda. Karena dia nggak butuh apa-apa. Cuma butuh penyesalan dan butuh azam untuk tidak mengulangi. Soal nanti kok dia mencuri lagi karena hawa nafsunya sangat kuat, nanti tobat lagi. Tapi kalau nggak tobat lagi itu jadi dosa baru. Dosanya numpuk. Besok nyuri lagi mau tobat, nanti saya akan nyuri lagi. Dosa meninggalkan tobatnya jadi 2 kali. Akhirnya hatinya gelap. Na'udzubillah min dzalik. Dan mencuri itu dosa besar. Tidak tobat dari dosa besar itu juga dosa besar. Akhirnya dosa besar jadi ahli neraka. Ya, jadi tetap harus tobat karena tidak tahu. Bisa jadi tobat yang nomor sekian itu yang Allah turunkan hidayah yang paling banyak sehingga merubah seluruh hidupnya. Cahaya Allah turun karena tobat itu pada akhirnya nanti efek yang Allah yang memberikan efek jera itu hanya Allah semata. Tapi kita diperintahkan untuk tobat sebagai bentuk ikhtiar kita mendapatkan cahaya dari Allah. Bisa dipahami tidak? Silakan. Apalagi? Ya baik kalau emang minta taubat, tapi adakah Ustaz sebagai hamba yang bertaubat dan diminta untuk taubat, adakah tanda bahwa taubat kita diterima?
Salah satu tanda bahwasanya tobat kita diterima, kita tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kalau masih mengulangi itu berarti tandanya tobat kita belum diterima, atau sudah diterima tapi belum ngefek gitu loh. Diterima untuk dosa sebelumnya, tapi karena mungkin dosanya terlalu banyak, tobatnya hanya bisa menghilangkan satu penyakit, menghapus dosa saja, tapi nggak bisa mencegah. Ya seperti itu. Maka jadi kita itu harus logis juga ya. Ketika maksiat kita banyak, tobat kita itu nggak kenceng, nggak khusyuk, nggak ikhlas. Zikir kita, doa kita juga nggak khusyuk, nggak kenceng, nggak banyak. Maka itu seperti penyakit parah, butuh operasi, butuh suntik, butuh obat mahal. Kita hanya mampu membeli obat mahal. Yang sembuh cuma bagian tangan saja. Tapi operasi kita nggak mampu bayar. Akhirnya ada penyakit yang belum sembuh karena harus dioperasi, kita belum operasi. Ada penyakit yang harus sembuh disuntik, kita belum mampu beli cairan suntiknya, akhirnya kita cuma mampu beli pil. Ya pil itu ada manfaatnya. Kepala atau tangannya sembuh, tapi setengah badannya belum sembuh. Karena kita nggak mampu. Itulah ibarat kita. Ketika maksiat itu banyak, macamnya banyak, yang tobatnya itu cuma mampu nggak terlalu sungguh-sungguh, obatnya cuma seperti pil tadi. Tapi kalau kita maksiatnya banyak, kemudian kita tahu diri, memperbanyak sholat malam, memperbanyak berbuat wajib, memperbanyak akhlak mulia, menguatkan birrul walidain, doanya melawan hawa nafsu, doanya benar-benar sampai nangis lama, itu juga tobatnya bisa jadi menghapus dosa yang sudah dilakukan dan mencegah akan dosa lagi. Jadi kadang itu logika itu ketika berdoa itu dimainkan juga. Kita kalau berbuat buruk itu lupa apa-apa, tapi kita ketika berdoa itu pengennya doa bentar itu langsung efeknya itu semuanya, yaitu nggak logis. Seperti itu. Gitu ya. Silakan. Syukuran Ustaz. Udah. Oh iya. Jazakallahu khairan. Silakan. Titipan pertanyaan Ustadz. Ini tentang kewajiban yang mendahulukan kewajiban dibandingkan sunnah gitu Ustadz. Jadi ini jika kita punya kewajiban untuk bayar hutang, ya kan. Terus tapi kita mendahulukan istiqomah untuk bersedekah gitu setiap hari itu. Nah, kalau kita kumpulkan sedekahnya itu bisa jadi bisa untuk cicil utangnya gitu loh, melunasi utangnya. Itu bagaimana Ustaz? Pertama, sedekahnya secara sah-sah, tapi enggak afdol. Yang afdol adalah mencicil bayar hutang. Karena bayar hutang lebih wajib. Bukan lebih wajib, memang dia yang wajib. Sedekah sunnah. Tapi sedekah dia sah. Seperti itu, sedekah dia itu sah, boleh, tapi itu tidak diafdolkan. Tetap yang lebih afdol adalah menyicil untuk bayar hutang karena itu wajib. Seperti itu. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari kemarin sebenarnya terkait juga dengan taubat. Bagaimana cara taubat yang benar dari ucapan buruk ke anak yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah diucapkan saat marah di masa lampau? Pertama, menyesali perbuatan tersebut. Kedua, berazam tidak mengulangi lagi hatinya maksudnya. Dan karena kalau perucapan itu kan biasanya menyangkut hak orang lain ya kan, menyakiti, menyayat hati. Kalau jika dia meminta maaf ke anaknya itu menerima karena anaknya masih baik dan ini bilang ke anaknya, nak maafkan saya
dulu pernah gini ke kamu ya gitu. Tapi kalau bilang ke gitu ke anaknya malah anaknya jadi marah, ya sudah cukup tobat sendiri saja. Kira-kira anaknya itu bagaimana? Bisa dimintai maaf, maka ditambah minta maaf ke anaknya. Selain yang tadi, karena itu ada irisannya dengan hak orang lain kan, mengatai orang lain itu, nggak minta maaf. Sudah. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Terkait juga hampir sama dengan taubat. Yang kemarin kaitannya sama ada hasad, terus kemudian ada riya dan yang lain-lain termasuk sombong. Kemarin jenengan sampaikan bahwa setiap kita mau tidur itu harus memuhasabahkan diri terkait dengan perihal itu. Nah, ini kan perbuatannya sudah yang dari tadi, Ustaz. Apakah itu bisa mengembalikan pahala yang karena kita riya itu, yang hilang karena riya atau hilang karena hasad? Apakah seperti itu ataukah ya sudah hangus karena memang sudah tadi gitu kan. Meskipun kita mau tidur sedang berusaha untuk muhasabah itu tadi. Kalau untuk masalah apakah pahalanya kembali itu saya kurang tahu. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas muhasabah itu membuat kita taubat dan kita tidak mendapatkan dosanya. Dosanya kita dimaafkan sama Allah insya Allah. Dosa dari perbuatan tadi, hasad, riya, sombong itu dimaafkan Allah. Adapun pahalanya kembali atau tidak, Allah ta'ala. Dan juga kita mendapatkan pahala muhasabah. Sangat mungkin sekali pahala muhasabah ini kalau kita ikhlas lebih besar daripada pahala yang Allah hilangkan. Jadi kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar itu besar sekali. Jadi Allah itu ketika menghapus sebuah pahala, terus kita melakukan perbuatan lain yang ikhlas sebagai bentuk kita menyesal atas sebuah dosa yang kita lakukan, itu Allah tidak pelit untuk memberikan pahala yang sekian ratus kali lipat gitu loh. Jadi muhasabah sendiri mengandung pahala, taubat setelah muhasabah menghilangkan dosa yang lalu, dan pahala yang didapat dari muhasabah itu bisa lebih besar daripada pahala yang dicabut karena ada unsur riyanya. Karena kita sudah bahas, at-tafakkur fil khalwah khairun min ibadah sab'ina sanah. Memuhasabai diri sendirian, berpikir tentang Allah sendirian, itu lebih pahalanya daripada ibadah 70 tahun di pertemuan tadi sore. Ya, berarti ini bisa jadi nggak tahu ya pahalanya kembali atau tidak, tapi di sini ada kesempatan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Gitu loh. Tapi kalau dosanya diampuni dengan taubat yang benar. Wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala. Kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Sudah jam 11:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.